TNI benarkan 3 anggota tertembak di Nduga, Papua. Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Kogab Wilhan III, Kolonel Cezi Igen Suryastawa, membenarkan informasi tertembaknya 3 orang anggota TNI dalam peristiwa baku tembak dengan anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka di Nduga, Papua. Namun, Suryastawa belum bisa memberi keterangan lengkap berkaitan dengan informasi tersebut. Betul ada penembakan saat ini, saya sedang minta kronologi ke lapangan, kata Suryastawa saat dikonfirmasi cnnindonesia.com melalui pesan singkat pada Kamis 26 November. Sebelumnya pihak TPNP BOPM mengeluarkan rilis terkait baku tembak antara pihaknya dengan anggota TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNP BOPM, Sebi Sambom, melalui pesan singkat mengatakan telah terjadi kontak senjata dengan pasukan keamanan Indonesia di Kabupaten Nduga, Papua. Hari ini Kamis 26 November waktu lokal Ndugama, pukul 1 siang sampai 4 sore, baku tembak antara pasukan TPNPB Ndugama versus TNI Polri Indonesia telah terjadi dan tempat kejadian di Kindibam, wilayah Ndugama, Papua Barat, kata Sebi melalui rilis. Baku tembak itu, kata dia, dilakukan dengan TNI Polri yang baru saja dikirimkan dari Jakarta. Dari TPNBP sendiri, kata dia, tak ada korban maupun tertembak dalam baku tembak itu. Pihak TPNPB Ndugama tidak ada yang korban dan juga pihak TNI Polri ada korban. Namun belum pastikan karena berapa yang dia tembak, katanya. Sementara itu, insiden penembakan terhadap sejumlah prajurit TNI yang tengah bertugas di Papua kembali terjadi pada sore hari. 3 orang prajurit TNI dari Satuan Batalion Infanteri Yonif Raider 700 WYC menjadi korban luka tembak dari serangan kelompok bersenjata yang diduga berasal dari Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Kapen Kogab Wilhan III, Kolonel Cezi Igen Suryastawa menyatakan para pelaku penyerangan tim gabungan TNI itu dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata dari kelompok Egyanus Kogoya. Mereka melakukan serangan ketika para tim gabungan TNI itu sedang berpatroli di sekitar distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua. Dia menjelaskan 3 prajurit TNI yang menjadi korban penembakan kelompok OPM itu sudah dievakuasi dari lokasi kejadian dan dibawa ke RSUD Mimika dengan menggunakan heli Karakal TNI Angkatan Udara. Yang bersangkutan dalam keadaan stabil dan baik-baik saja. Bagaimanapun juga TNI siap berkorban apa saja demi keselamatan masyarakat Papua dan bangsa Indonesia, kata Igen Suryastawa dalam keterangan resmi yang diterima FIFA Militer pada Kamis malam 26 November kemarin. Sebagaimana diberitakan FIFA Militer sebelumnya, penyerangan yang dilakukan oleh kelompok OPM itu terjadi sekitar pukul 15.15 waktu setempat. Serangan OPM itu telah melukai 3 orang prajurit TNI dari yang tengah melakukan tugas pengamanan sebagai Satgas Pamtas RI PNG. 3 orang prajurit Yonif Raider 700 WYC Kostrat TNI Angkatan Darat yang terkena luka tembak adalah Serda Abriadi yang terluka di bagian paha kanan, kemudian Kobda Subair Purnomo, luka tembak pada bagian pergelangan tangan kanan dan paha kanan, dan Prada Fajar Rosadi dengan luka tembak di bagian leher. Sementara itu, kelompok kriminal bersenjata yang diduga berasal dari Organisasi Papua Merdeka kembali berbuat ulah. Kali ini dalam sebuah video yang beredar luas di jagat media sosial, para anggota OPM tersebut secara terang-terangan menantang Tentara Nasional Indonesia dan juga Polri untuk melakukan perang secara terbuka. Tampak dalam video, segerombolan orang yang terdiri dari 8 orang memberi sebuah pesan sambil menenteng senjata laras panjang.
Tak jauh dari mereka, terdapat bendera bintang kejora yang dikenal sebagai panji khas milik OPM. Salah satu dari mereka mengatakan dengan tegas menantang pihak TNI datang ke sebuah daerah yang disebut Nduga untuk melakukan perang secara terbuka. Tak hanya itu, bahkan ia juga menyebut instansi Polri. Jika memang berani, ia mengajak agar segera melakukan perang terbuka. Sebaliknya, bila takut, ia menginstruksikan agar hengkang dari tanah Papua. TNI datang ke Nduga. Kita perang terbuka. Saya dan kau, kalian semua pasukan-pasukan tentara, polisi, untuk perang terbuka di tanah Nduga ini, ujar seorang pria berambut gondrong. Kalau kalian berani, datang ke sini. Kalau kalian tentara penakut, silahkan pulang, sambungnya. Dalam kesempatan itu, mereka juga memperlihatkan senjata yang ia sebut sebagai barang rampasan dari pihak TNI dan polisi yang gugur dalam tugas. Kalian sudah mati, tentara, polisi, senjatamu sudah saya dapatkan. Ini senjatamu, kalian satu persatu sudah mati, ibunya. Usai mengatakan demikian, rekan-rekannya pun bersorak-sorak sambil menembakkan senjata yang diduga sebagai hasil rampasan tersebut ke arah tanah dan udara. Video tersebut merupakan unggahan dari akun jejaring media sosial Twitter @frankfok pada Sabtu 21 November. Dalam kicauannya, ia mengkritik pihak TNI terutama Pangdam Jayakarta Majen TNI Dudung Abdurrahman yang malah mengurusi polemik di Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ditantangin OPM di Papua malah bikin rusuh di Petamburan. Si Dungdung telah merendahkan martabat TNI, kicaunya. Meski begitu, tak diketahui lebih lanjut kapan, di mana, dan oleh siapa video itu dibuat. Namun menyita dari berbagai sumber. Sebelumnya, video ini juga sempat beredar pada beberapa lalu. Diketahui sejumlah pihak, salah satu wakil ketua MPR Hidayat Nur Wahid sempat mempertanyakan ketajaman TNI yang dinilai hanya berani mengurus urusan para simpatis Front Pembela Islam. Ia pun menantang agar pihak TNI membuktikan kehebatan di tanah Papua dalam menekankan tindakan KKB atau separatis. Berulang kali aksi KKB separatis OPM ini mestinya mengingatkan TNI bahwa musuh bersama yang membahayakan NKRI adalah kelompok teroris separatis OPM. HRS atau Habib Rizik Syihab berulang menyatakan tidak musuhi pemerintah atau TNI. HRS dan FPI bisa bersama TNI bantu korban bencana, juga selamatkan NKRI, tulis Hidayat Nur Wahid melalui akun Twitternya. Apalagi kembali KKB, kelompok separatis OPM, kembali berulah. Dua warga sipil di Ilaga, Papua mereka tembak. Aksi berulang itu secara nyata mengancam kedaulatan hukum dan ekstensi NKRI. TNI dengan Kopassusnya harusnya fokus ke sana. Buktikan kehebatan mereka atasi kelompok teroris separatis ini, sambungnya.